bicara tentang hati juga seperti itu kan kerinduan hati. Kau hatiku, kau rinduku Tuhan, kau tahu harapku, kau tahu mimpiku di tanganmu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkah, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan, mengatasi semua. Mungkin agak lain liriknya. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Baru ada lagi lagu yang ini apa? Tentang hati juga. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu nyatakan jalanmu. Oke, kita berdoa dulu ya sebelum kita dengar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allahku yang maha kudus, pada pagi hari ini Tuhan, seperti ujian yang baru saja kami naikkan tentang Engkau mengenal pribadi kami masing-masing dan dari lubuk hati kami yang terdalam Kau menyoroti setiap hati ini, mengerti siapa di antara kami yang begitu mengasihi. Kami mau mengakhiri hidup ini dengan kehidupan yang menyenangkan. Bapa, terima kasih untuk Engkau hadir di dalam. Bapa mengerti akan keadaan. Terima kasih untuk semua. Hamba meminta kepada Bapa satu hal yang dibutuhkan adalah biarlah hati ini hanya ingin mengejar pribadi. Mau mencintaimu dengan segenap hati, kekuatan dan hati. Kami tidak berhak untuk memiliki diri ini. Kami hanya bisa berkata, Bapa, jadilah. Bapa, kami mau dengar firman-Mu pagi ini. Tolong hamba-Mu, tolong kami semua. Berikan kami pengertian dengan apa yang hamba sampaikan, Kudus, agar kami bisa mencerna firman yang Kau maksudkan buat kami semua. Urapan otoritas Allah menaungi kami di dalam nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Itu Al-Quran apa menyerahkan pemberitaan firman untuk kami semua. Haleluya. Ya jemaat Tuhan. Istri saya katakan sedang ke rumah sakit jantung. Up. Jadi datang tuh dia sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan. 19 tahun kanker itu tidak mudah. Nah, kanker jantungnya lagi. Prekardia itu otot jantung yang lemah. Saya bilang, tantangan itu luar biasa. Belum lagi kalau Andi diincar mau dibunuh gara-gara itu Yesus. Anda boleh lihat orang yang sakit kanker itu kayak apa? Kanker darah itu.
sangat ganas memberikan secara fisik, ya, tetapi dia selalu berkata, hari ini aku sakit, besok tidak. Hari ini aku sakit, besok tidak. 19 tahun saya pikir waktu lama sekali. 19 tahun. Saya tidak bisa bayangkan itu. Seberapa engkau menahannya 19 tahun lamanya pekerjaan. Saya nggak bisa pikir lagi sudah itu. Dan kemudian dia harus menjalani perikardianya, jantung lemah yang bisa membuat dia bergoncang mentalnya, bisa membuat terganggu konsentrasinya. Tapi istri saya selalu menampilkan senyuman buat saya, buat orang-orang terdekat. Saya bilang, you are so very, very, very beautiful. Engkau orang yang cantik bukan cuma di luar, tapi engkau cantik. Saya bilang sama istri saya, engkau jadi teladan. Hebat sekali. Dia pernah jantungnya kambuh, tapi sering kali istri saya ikut ibadah, dia melayani, dia coba eksis dengan senyuman. Jantungnya sudah kambuh. Saya lihat dan saya tetap jaga hati, saya tetap profesional, ya, saya tetap menampilkan seperti tidak ada masalah. Itu sering, kerap kali. Bahkan istri saya tutup kamera, dia tergeletak di depan mata saya, tergeletak, terlentang gitu dia. Kamu nggak apa-apa. Jawabannya apa? Saya kasih air minum sambil tergeletak habis pelayanan itu beberapa kali sering. Anda tidak tahu. Saya kasih, tapi saya harus sampaikan firman dengan semangat, gairah. Maka dari itu saya selalu berkata kepada jemaat, dengar firman Tuhan, fokus, karena itu kekuatan. Kalau enggak, kita nggak dapat. Istri saya kenapa bisa kuat? Dia dengar firman. Dia pernah lihat Yesus, dia pernah lihat surga. Jadi dia nggak takut. Yesus berkali-kali dilihat, memeluknya. Berkali-kali. Istri saya kalau bicara dengan Tuhan Yesus seolah-olah seperti anak kandung. Saya bilang, kalau engkau berdoa kepada Tuhan Yesus, Tuhan selalu dengar cepat, saya bilang, dan kabulkan. Tapi kalau saya berdoa, tidak seperti istri saya. Tapi kalau dia berdoa, selalu cepat sekali dikabulkan Tuhan. Saya bilang, kamu tuh anak kandung. Saya itu anak tirinya Tuhan. Saya bilang bercanda gitu. Luar biasa. Ya. Nah, ini saya beritahukan kepada kita. Belum lagi istri saya, kalau ada jemaat, ada beban itu, cerita, dia tetap buka hati, dia melayani, bahkan sampai jam 12, jam 1, ada jam 2 pagi. Belum lagi jemaat yang hamil mau melahirkan, tengah malam di telepon, memotivasi. Sampai jantungnya seperti itu, saya bilang tadi, jantungnya di mana? Nggak apa-apa. Jemaat butuh motivasi hari ini. Saya harus bayar itu. Saya harus belajar mengerti, memahami jemaat daripada istri saya. Saya harus korbankan kenyamanan istri saya yang adalah tubuh saya sendiri. Itu bagian dari kita sebagai anak. Itulah pemimpin, itulah hati seorang gembala. Harus seperti itu. Tidak memikirkan dirinya sendiri. Kalau kita sebagai anak Tuhan tidak bisa memberi hidup, buat apa? Tidak ada gunanya. Betul ya jemaat? Itu seperti, mohon maaf, seperti binatang. Binatang juga cari kerja, cari makan lah ya. Binatang juga cari makan. Binatang juga cari minum untuk dirinya sendiri.
Binatang pun kalau ketemu lawan jenisnya dikawininya, berketurunan juga. Kalau kita nggak memiliki makna hidup, ya hidup kita nggak bermakna, seperti itu. Mohon maaf, saya bisa katakan seperti itu. Ada ayatnya, suatu saat saya akan kasih. Sama dengan binatang, nggak ada faedahnya, karena nggak bermakna hidup. Kalau soal bicara saya kan bermakna cari kerja, binatang juga cari makan. Burung juga kerja nggak? Kerja. Bagaimana dia supaya makan? Baca di dalam kitab Matius pasal 6. Burung juga cari makan, kerja dia. Dia mengumpulkan makanan. Semut, pernah lihat semut? Dia kerja kan? Dalam kitab Amsal, baca. Semut juga kerja. Dia mengumpulkan makanannya pada waktu musim panas. Dia bekerja. Tapi apakah kita cuma sekedar seperti binatang yang hanya bekerja tapi hidup nggak bermanfaat? Ya, jadi ini pesan-pesan penting bagi kita semuanya. Sebenarnya firman Tuhan ini tajam. Hati saya bicara ini aja kayak, aduh gimana ya perasaan jemaatnya. Saya mikir cuma. Tapi memang itu firman Tuhan. Saya aja menyampaikan ini, hati saya juga tersayat. Oleh karena itu kalau jemaat nggak tahan dengan firman Tuhan yang tajam begini, dia pasti sakit hati, dia pasti benci dengan saya. Padahal saya nggak bermaksud untuk menyinggung dan sebagainya. Nah, itu pesan firman Tuhan. Seperti itu ya jemaat. Mau bilang apa? Kalau firman Tuhan bilang anjing, ya anjing. Saya nggak bisa poles bahasa itu. Hari Sabtu saya akan sampaikan firman Tuhan berkat anjing. Nah ini ya, parah ya. Tapi itu Alkitab bilang, saya akan sampaikan hari Sabtu berkat anjing. Anjing itu siapa? Menunjuk manusia. Nanti saya tunjukkan, Sabtu kita akan belajar, saya tunjukkan ayat. Benar-benar kata anjing di situ ditujukan kepada manusia. Siapa yang ngomong? Yesus sendiri. Kamu tuh anjing, itu bahasanya secara to the point, tapi Yesus pakai bahasa mengisi dengan kata lain, tapi secara to the point. Anjing, ini berkat gak layak kamu terima, gitu Pak Pendeta. Ngeri kali bahasanya. Ya memang, tapi ada maksud Yesus ngomong dia anjing itu apa. Gila ya firman Tuhan, Alkitabnya orang Kristen. Iya, kitab kita itu nggak munafik. Kitab kita itu belak-belakan. Kalau bilang anjing ya anjing, kalau bilang kotoran ya kotoran. Ada nggak Alkitab bicara tentang kotoran manusia? Iya, perbuatanmu seperti kotoran. Mengapa? Kotoran itu supaya memang kotoran itu kan tidak ada yang suka amis. Ya kalau orang berbuat jahat, najis itu seperti amis di hadapan Tuhan. Siapa di sini yang suka tidur dengan kotoran? Ditaruh di kasurnya, terus ditaruh di piring, tidur dia di samping, tidur bersama kotoran. Nggak mungkin kan? Nah dosa itu seperti itu di hadapan Tuhan, makanya dipakai kotoran. Nah semua punya arti, bukan masalah kitabnya orang Kristen kok jorok ya. Memang vulgar, belak-belakan. Makanya ngikut Kristen itu, Yohanes 6 ayat 66, karena perkataan itu keras, banyak murid-murid Yesus yang mengundurkan diri. Karena apa? Ikut Yesus nggak enak. Daging itu disayat. Ikut Yesus sakit. Yang harusnya kita memiliki mempertahankan harga diri kita, jadi nggak bisa. Sakit. Yang harusnya kita tersinggung, tapi nggak bisa. Tapi hasilnya kita menjadi bening, kita menjadi murni di hadapan Tuhan. Pasti itu, Bang. Ya. Nanti jemaat juga bisa lihat bagaimana cara pembuatan emas, pemurnian emas. Itu beberapa tahap. Banyak sekali tahapnya.
Nanti Anda boleh cek di mana saja di sosmed. Ketik aja cara pembuatan emas atau memurnikan emas. Sangat sakit gimana? Waduh. Ya, jadi kalau hari-hari ini kita alami itu, percayalah, sengaja itu Tuhan izinkan terjadi karena Anda dan saya mau dimurnikan oleh Tuhan menjadi emas yang murni. Amin. Emas yang murni itu mahal, jemaat. Mahal sekali dibanding dengan tidak. Ya, mahal sekali. Karena murni emas, nggak ada campuran, ibarat. Oke, baik, hari ini yuk kita fokus firman Tuhan yang sangat menarik pada siang hari ini adalah tentang perbuatan baik menurut orang, perbuatan baik bagi orang Kristen atau orang percaya. Perbuatan baik bagi orang percaya itu jemaat. Beda konsepnya dengan agama-agama lain. Perbuatan baik yang kita lakukan, ya, berbeda konsepnya dengan orang-orang di luar Kristen. Kalau di luar Kristen, yang saya dengar dan ya baik yang saya wawancarai dari pemuka agama dan yang saya dengar dari sosmed, perbuatan baik agama-agama selain Kristen beranggapan bahwa perbuatan baik itu untuk kita kumpulkan pahala agar masuk surga. Itu konsep agama-agama lain. Konsep keyakinan-keyakinan lain atau non-Kristen. Tetapi perbuatan baik yang Alkitab katakan siang hari ini yang akan kita pelajari bersama adalah konsep menurut Yesus Alkitab apa? Perbuatan baik bagi orang Kristen. Ada juga perbuatan baik dilakukan karena pencitraan diri. Perbuatan baik juga dilakukan karena motifnya merekrut orang untuk sepakat dengan dirinya, untuk kompromi dengan dirinya. Contoh, saya baik-baiki si Seli, saya sering kasih uang ke si Seli. Nah, biar nanti waktu dia punya masalah bertengkar dengan misalkan dengan Ceweti, bertengkar nih, karena Seli sering bagi duit sama kami. Seli ngadu ke kami. Ceweti itu begini. Nah, orang berbuat baik dengan motif supaya mendapat pembelaan, biar bisa kompromi. Ada juga perbuatan baik, motifnya saya bilang tadi pencitraan diri. Enggak tulus, biar apa? Dipuji orang. Wih, baik ya. Setelah dia pencitraan diri, baru waktu ada misalkan pemilihan kader-kader calon-calon misalkan lah pejabat negara atau pejabat gereja. Wah, karena Seli baik, sering memberi misalkan. Jadi bendahara aja dia, misalkan begitu. Pencitraan, ada motif-motif itu. Ada yang berbuat baik kepada masyarakat, contoh, supaya dia dipilih menjadi salah satu pejabat, misalkan. Iya, jadi motif-motif itu yang menunggangi. Tetapi hari ini, uniknya kita akan belajar dari firman Tuhan, perbuatan baik bagi orang Kristen. Apa maksudnya? Kan udah biasa Pak Pendeta, saya mendengarkan khotbah tentang berbuat baik. Bahkan hampir tiap kali saya dengar khotbah pendeta-pendeta. Tapi hari ini, perbuatan baik bagi orang Kristen itu bagaimana? Yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tadi saya sempat menyinggung berbuat baik karena mengumpulkan pahala, mana timbangannya paling banyak, ya, mana perbuatan baiknya yang paling besar atau jahat itu nanti dihitung, ya, dikalkulasikan.
atau di account, oh paling banyak perbuatan jahat. Nah, misalkan perbuatan jahat Sally 70 kilo, perbuatan baiknya cuma 30. Udah, kamu pahalamu sedikit, masuk neraka. Nah, baru masuk neraka. Gitu. Seakan-akan pengorbanan, ibaratnya kalau kita sudut pandang kita ya, bukan siapa-siapa. Seakan-akan, selamat datang Leni, seakan-akan pengorbanan Yesus tidak ada gunanya. Gitu. Nah, seperti itu kan. Nah, hari ini kita akan buka Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Ini luar biasa firman Tuhan. Ya. Biar kita mengerti mengapa saya berbuat baik. Biar kita paham. Jadi selama ini motif saya berbuat baik apa ya? Nah, dengan begitu kita mendengarkan firman Tuhan siang hari ini, jadi kita paham siapa diri kita. Dengan begitu kita paham, maka kita akan menjadi orang yang cerdas. Oh, ternyata aku selama ini punya motif. Oh, ternyata untuk pencitraan. Oh, ternyata untuk minta pembelaan. Oh, ternyata ada maunya supaya menjadi ABCD ditunjuk sama pemimpinku. Oh, ternyata supaya aku dipuji-puji orang. Oh, ternyata aku selama ini berbuat baik, motifku salah. Oh, selama ini perbuatan baikku bagus, berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi kita menjadi orang yang cerdas. Cerdas yang bagaimana? Cerdas menilai diri sendiri. Sehingga kita tidak akan gila atau kita tidak akan selalu hanya bisa menilai orang-orang lain. Hanya taunya menilai orang, meng-cross-check orang, mengkritik orang, tapi tidak mengkritik diri kita sendiri. Coba lihat di bangsa kita ini, banyak demo. Baru-baru ini demo mahasiswa-mahasiswa. Setelah diselidiki, tahu nggak jemaat? Motifnya ada. Mereka dikasih uang. Saya mengikuti berita terbaru di Indonesia. Baru-baru ini demo masyarakat mahasiswa diselidiki demi diselidiki. Ternyata mereka dikasih duit. Misalkan Sally kasih duit. Saya bilang, Sally, Leni, ini duit buatmu 10 juta per orang. Ayo demo. Nah, misalkan gitu. Oh, demo. Nah, itu tadi. Coba. Jadi, kita biar paham. Kita mengerti siapa kita. Tindakan kita itu keliru atau enggak. Saya sangat terberkati dengan kesaksian daripada Mama Nyunyuk Cerina. Saya sekarang mau taat dengar-dengaran suara Tuhan. Dan sekarang sudah mulai Tuhan bicara kepada saya di hati nurani saya. Dan saya mulai mengikuti suara Tuhan. Karena itu sesuai firman. Mulai mengenal siapa dirinya. Oh, ternyata yang kulakukan ini salah. Oh, mulai mengenal. Kita ini adalah manusia yang tidak mengenal siapa kita. Beni, saya tahu nama saya Beni. Ini Beni Susilo Partogia Suwanta Pumoro. Tapi saya tidak tahu siapa diri saya sendiri. Itu banyak. Manusia itu pada umumnya seperti itu. Kenapa mereka demo? Harusnya kalau mereka sadar, oh aku disuruh demo karena aku dibayar untuk merusak negara ini. Seharusnya dia paham tindakanku ini goblok. Tindakanku ini tolol. Bukan mencerminkan sebagai seorang yang terpelajar. Manusia tak banyak tidak mengenal siapa dirinya. Mengapa saya lakukan ini? Makanya manusia lebih banyak meng-cross-check orang lain. Manusia banyak menghakimi orang lain. Manusia banyak
Apalagi ngata-ngatai orang lain daripada dirinya. Itu saya lihat itu di berita itu. Aduh, berita-berita di pemerintahan di negara kita. Waduh, satu ngomong sindir ini, ya kan? Bilang si A itu nggak baik, si B itu jahat, si C itu beginilah. Oh, macam-macam lah, aneh-aneh omongannya di pemerintahan itu. Aduh, ngeri politik-politik yang nggak benar. Sedikit saya buka singgung ke situ ya. Nah, itu tidak mengerti siapa dirinya. Yang mengkritik aja tidak pernah berkontribusi untuk negara. Yang mengkritik aja yang nggak pernah memberi sumbangsi untuk membangun negara Indonesia. Nah, sama, saya hari ini mengajak kita dalam Matius 5:13-16, kita mengerti siapa kita. Saya mengajak meng-cross-check diri kita sendiri. Who am I? Siapa saya? Apa yang sudah saya lakukan selama ini? Apakah menyenangkan hati Tuhan? Atau sudah menyenangkan sesama? Apakah aku benar-benar melakukannya dengan tulus? Atau dengan maksud dan motivasi yang lain? Untuk kepentinganku? Kiranya Matius 5:13-16 untuk membawa kita bercermin. Saya baca jemaat. Kalau ada Alkitab Anda boleh perhatikan. Nanti Anda boleh lihat saya benar bacanya itu isinya atau enggak. Matius pasal 5 ayat 13-16. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan luar biasa. Saya bacakan. Konsentrasi. Kamu adalah garam dunia. Ingat, ini perkataan Yesus. Kamu adalah garam dunia. Ingat, garam. Yesus bilang kita ini garam. Garam dunia. Bukan garam dapur. Kamu adalah garam dunia. Dunia. Kalau dunia kosmos. Bukan garam dapur. Kalau garam dapur sempit. Batas dapur. Dapur itu pun sebatas dapur kita, rumah kita. Ini dunia ya. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Ingat, kita ini garam. Diistilahkan garam. Ya, bukan berarti kita ini benar-benar garam wujudnya. Enggak ya. Kita ini diistilahkan Yesus garam. Garam dunia. Dunia berarti seluruhnya. Kosmos, dunia ini. Seluruh. Jagat raya ini loh. Dunia, bumi ini. Itu dunia. Kalau garam dapur itu hanya berfungsi di dapur untuk masakan lokal. Nah, kenapa Yesus bilang, kamu adalah garam dunia? Karena kita ini banyak berbeda suku, berbeda bangsa, berbeda bahasa, dan berbeda kerja, karir, usaha, kegiatan. Berarti semua ranah perlu digarami. Semua bidang perlu digarami. Loh, berarti Mama Gio perlu bawa garam dong. Kemana dia pergi tabur garam? Bukan. Mama Gio tinggal di mana? Pekerjaannya apa? Garami dengan hidupmu. Mama Nyenyun, pekerjaannya apa? Tinggal di mana? Garami di sana dengan hidup kita.
Garam itu apa sih artinya? Nah, ini dia. Saya bukan berbicara fungsi. Kalau fungsi pasti mengasinkan, betul? Mengawetkan. Itu fungsi. Siapa di sini pernah masak? Semua pernah masak atau enggak? Ada di sini yang enggak pernah masak? Semua sudah pernah masak? Oke, baik. Saya berharap juga perempuan-perempuan di sini sudah pernah masak. Saya pernah jumpa dengan perempuan. Dia nyalakan kompor aja nggak bisa, kompor sumbu itu. Sampai saya diminta tolong. Itu apa itu? Tolong saya. Ya, saya pikir minta tolong angkat, wajar ya kan perempuan. Tapi nggak juga. Mama Gio itu juga angkat galon itu satu tangannya lulus. Nah, tapi ini perempuannya saya bilang manja, ya udahlah, oke lah kalau bilang manja, saya nggak ngerti lah hidupnya. Penting dia bilang tolong dulu. Oh ya, apa itu? Nyalakan sumbu kompor. Loh, saya bilang sumbu kompor aja nggak bisa kamu nyalakan. Enggak tahu aku katanya. Saya pikir dia tinggalnya di kota besar gitu kan, dia nggak pernah melihat kompor sejak lahir sampai umurnya 20 berapa, 24. Jadi saya pikir dia nggak pernah lihat sumbu kompor. Siapa di sini nggak pernah lihat sumbu kompor? Semuanya pernah ya? Ah iya. Apa? Cewek itu nggak pernah? Nggak pernah? Oh. Tapi kalau menurut saya, kalau nyalakan sumbu kompor, saya percaya tahu. Tinggal nyalakan aja kok. Kalau tinggal nyalakan berarti ambil apinya kan, bakar aja kan. Nah, lihat aja nanti kompor sumbu itu yang bagaimana ya, Celiti. Nah, ternyata oke lah Celiti tinggal di kota besar gitu ya kan, tak pernah lihat kompor yang bersumbu. Ini tinggalnya sama dengan saya kok, Udik, di pedalaman. Coba apa ya? Saya nggak tahu dia belagu atau apa ya, udahlah. Nah, itu nggak tahu enggak. Ya udah begini aja, ambil lidi, tusukkan aja minyak tanah di situ, terus nyalakan, tusukkan ke sumbu kompor. Nyala nggak? Saya bilang. Saya juga ikut-ikut bego juga saya. Udah, coba tusuk tuh kompor sumbu-sumbunya. Nyala nggak? Ya nyala lah, pakai api, ada minyaknya. Tapi saya ikut dia, gitu. Nggak masalah. Saya nggak bilang kamu bego, enggak. Nyala nggak? Saya bilang. Nyala itu. Ih, pinter, saya bilang. Good. Iya, saya puji dia. Karena apa? Ya udah bisa nilai plus 1 tambah gitu kan. Dari yang nggak bisa nyalakan kompor sumbu jadi bisa. Cuma bagi saya itu lucu. Nggak akan mungkin dia nggak pernah lihat kompor. Sementara rumahnya itu sama kayak saya di pedalaman. Belum ada gas. Awal-awal mulanya kan yang masuk duluan dia di kota. Di dalam itu kompor sumbu dan juga kayu. Iya kan? Ya itulah manusia itu. Ya, tapi kalau katanya begitu ya udah nggak masalah lah bagi saya. Nah, jemaat Tuhan itu di dalam, bicara di dalam. Tapi Tuhan bilang kita ini garam, ya. Itu bicara tadi fungsi. Nah, tapi apa arti garam? Nah, Yesus bilang, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Berarti kalau garam itu tawar, useless, nggak berguna, nggak bermakna. Saya intikan aja ya. Kalau hidup kita tidak ada gunanya di bumi ini, mohon maaf, useless. Kalau kita nggak bisa menggarami orang terdekat kita dengan apa yang kita bisa lakukan, hidup ini useless, seperti barang yang nggak ada fungsinya. Tawar, hambar. Saya kasih arti garam di sini ternyata adalah bahasa aslinya pos. Pos.
Sorry, bukan pos. Garam di sini adalah ini ya. Saya artikan ke bahasa Indonesianya aja dulu. Bahasa aslinya adalah halas. Bahasa aslinya halas, garam. Yang diartikan sebagai apa? Kehati-hatian. Tindakan yang berhati-hati. Nah, halas. Jadi kalau hidup kita ini tidak hati-hati dalam bertindak, berkata-kata, ya kan? Nggak ada guna. Akhirnya menjadi tawar. Karena nggak bermanfaat, hidupnya sembarangan. Seperti saya bilang tadi, meskipun dia sarjana, master, doktor, titelnya, meskipun dia duduk di singgasana, jabatannya tinggi, dia orang kaya, bangsawan, tapi kalau dia hidupnya sembarangan, tidak hati-hati, tidak dia halas, titelnya nggak ada guna. Mulutnya kasar, maki-maki orang. Loh, aku ini doktor, titelku. Oh, aku duduk di jabatan tinggi di pemerintahan. Oh, saya ini bagian A, B, C, D. Saya ini banyak duitnya, bangsawan. Tak ada guna lah. Useless, hambar. Orang nggak menikmati rasanya dari orang itu. Saya tidak lulus SMA saya, Pak Pendeta. Ya, tapi hidup Anda memberi rasa bagi orang lain. Menjadi halas. Ketika berkata-kata, berhati-hati. Garam itu bagus enggak fungsinya? Saya mau tanya cuma. Bagus enggak? Bagus. Tapi saya mau tanya, kalau nggak hati-hati terhadap garam, Anda misalkan kasih garam ke luka Anda, kayak apa itu garam? Garam bagus nggak? Bagus kan? Bagus manfaatnya? Bagus. Mengenakkan masakan? Betul. Tapi coba, kalau nggak hati-hati menggunakan garam, kasih ke luka kita, ke luka orang, salah menggunakan bukan? Salah. Fungsinya tetap baik, tapi penempatannya yang salah, ke luka. Bukan hanya penempatan salah, tapi takaran salah, itu juga salah. Contoh, kalau Mama Nyunyun sedang masak sayur aja deh. Harusnya 1 sendok makan, dituang setengah kilo tuh masuk dalam 1 wajan. Asin tuh masakan, nggak ada mau makan. Fungsi tetap sama. Baik, tapi kebanyakan nggak hati-hati. Nggak ada yang mau makan. Hati-hati. Keren sekali Alkitab ini. Saya bilang, Tuhan, aku banyak paham sesuatu arti hidup. Dari firman-Mu membuat aku cerdas. Bagaimana aku menjalani hidup ini dengan hati-hati. Cara aku bicara dengan orang lain harus ditata. Cara aku berpikir. Cara aku berinteraksi dengan sesama. Cara aku chattingan dengan sesama. Cara aku menggunakan sosmed. Kalau aku posting A, B, C, D, berkenan nggak di hati Tuhan? Berkenan nggak di hati sesamaku? Kalau aku posting seperti ini, apa dampaknya buat sesamaku? Kalau aku memiliki cara berpikir, misalkan, aduh, aku orangnya suka cemburuan, misalkan. Ini jangan ada yang tersinggung ya. Kalau aku mudah cemburuan, yang lain dilakukan seperti itu, aku kok enggak. Gimana ya? Oh, ternyata itu sifat kekanak-kanakanku.
Akhirnya kita menjadi orang yang selalu berhati-hati dalam hidup ini bertindak. Kita akan menjadi orang yang luar biasa. Kita akan bisa kita akan selalu memiliki karakter meng-cross check diri kita sendiri, mengevaluasi diri kita sendiri. Maka kita akan menjadi pribadi yang tiap hari tiap hari terus memperbaiki diri. Tidak ada lagi waktu kita habis untuk ngerumpi, untuk kita menggosip. Tidak ada lagi waktu kita untuk happy sana, happy fun, kesana kemari. Menghabiskan waktu yang sia-sia, kumpul-kumpul, tapi nggak ada guna. Tidak membangun diri kita. Kita akan selalu membenahi hidup kita setiap hari. Tidak ada lagi waktu untuk kita pasang telinga dengan omongan-omongan fitnahan, omongan-omongan ejekan, omongan-omongan yang tidak berkualitas. Udah nggak ada lagi waktu untuk itu. Yang ada hanya apa? Membenahi diri tiap-tiap hari. Firman ini sangat luar biasa. Dan itu saya dan istri belajar menerapkan ini. Dan selalu kami terapkan. Kamu adalah garam. Jika tidak demikian, hidup kita, maka kita akan tawar, hambar hidup ini. Kita nggak bisa berikan rasa bagi orang lain. Kita nggak akan bisa memberikan kenikmatan bagi orang lain. Bagaimana hidup yang nikmat sesungguhnya? Yesus bilang, kamu adalah garam dunia. Luar biasa. You are the salt of the world. Hebat Tuhan. Halas. Kamu halas. Halas ton kosmos. Luar biasa enggak Tuhan bilang seperti itu? Kita ini garam dunia. Kita bisa memberi rasa yang seimbang, yang sesuai, yang tepat kemanapun kita pergi. Ke kalangan orang yang strata sosial tinggi, meskipun kita dari kalangan strata sosial rendah, kita dari keluarga miskin, tapi kita menjadi garam dunia. Kemanapun kita masuk, kita bisa menyesuaikan diri. Makanya selalu saya bilang, jemaat, meskipun kita orang udik, saya orang kampung, tapi ketika saya berhadapan dengan orang-orang bangsawan, saya berhadapan dengan pengusaha-pengusaha besar. Saya tidak minder. Mereka menghormati. Karena apa? Bisa membawa diri. Cara bicara mulai tata di hadapan mereka. Kalau kita jemaat ketemu sama bangsawan, ya, orang-orang pejabat, kita nggak bisa ngomongnya nyeleneh. Nggak bisa, harus diatur. Tata krama harus punya. Cara duduk aja kita diatur. Betul ya jemaat? Jangankan itu. Siapa di sini pernah sekolah kepariwisataan? Nggak ada ya? Itu cara duduk, cara makan harus ditaruh serbet. Apa ya bahasa apa ini serbet? Serbet ya? Di leher, belum di kaki. Cara duduk kita di meja makan, berapa jarak antara piring dengan tubuh. Sendok garpu sebelah kanan atau kiri? Kiri kan? Kiri sendok garpu. Nanti kita ketemu lagi yang bagian apa? Yang bagian makanan yang membutuhkan pisau, cara menggunakannya. Nggak bisa makannya seperti saya, seperti Sally. Seperti kami berdua, Mas Sally sama Mama Gio bertiga. Kalau kami makan gitu aja. Saya dengan Mama Gio, sama Sally, kalau makan angkat kaki di atas kursi. Bila perlu di atas meja tuh kaki sambil makan. Ini kebiasaan-kebiasaan kami. Saya bilang kami lah ya. Nanti tersinggung pula lagi.
Nah ini, kalau kita ketemu sama mereka, nggak mungkin. Pas diajak makan, saya angkat kaki seperti saya makan di rumah. Geger langsung dunia persilatan. Hati-hati bertindak. Kalau sama pejabat ngomongnya harus sesuai. Kalau kita bertemu dengan pemulung, kita juga harus bisa beradaptasi dengan pemulung. Hati-hati, jangan kita sok, kamu pemulung, tersinggung, kita nggak bisa jadi garam. Kalau kita nggak bisa menjadi garam di pemulung, kita tawar jadinya bagi pemulung. Pemulung nggak menikmati hidup kita, tawar jadinya. Nggak memberikan rasa nikmat, rasa asin. Tidak memberikan keawetan. Karena kita hadir, hubungan rumah tangga orang jadi nggak awet. Fungsi garamnya sebagai pengawet nggak terjadi. Nggak bekerja. Karena apa? Tawar. Begitu kita hadir di persahabatan orang lain, jadi rusak persahabatan orang. Tawar deh. Nggak jadi garam deh jadinya. Alkitab berkata, jika ia sudah tidak asin, tidak ada lagi gunanya. Dia dibuang. Dibuang loh, bukan disimpan. Dibuang. Siapa di sini yang di rumahnya banyak barang-barang yang tak berguna, yang tak dipakai? Pasti nggak akan mungkin ditaruh di rumah. Minimal pasti dikumpulkan untuk dijual. Dikumpulkan pasti di luar rumah. Karena mau dibuang, daripada dibuang, mending dirongsok, dijual. Tetap aja kan, nggak kepake. Rongsokan aja pun kepake karena dia apa? Mau didaur ulang. Nah ini jemaat, kalau tawar, Alkitab bilang dibuang. Useless. Ya, kamu nggak berguna ngapain? Ya dibuang aja. Nah gitu, coba ekstrimnya Alkitab ini. Wah, kita kalau mau dengar ini tersinggung. Puji Tuhan, tersinggung. Supaya apa? Yang tidak baik itu yang tersinggung dalam diri kita, itu yang tidak baik. Akhirnya yang tidak baik itu sadar diri kita, ya. Wah, ternyata daripada aku dibuang di hadapan Tuhan, gak ada guna. Wah, nggak usah lah. Atau nggak ada guna aku bagi sesamaku. Wah, nggak mau aku. Nah, gitu. Aku harus berguna bagi sesamaku. Aku harus berguna bagi pekerjaan Tuhan. Kalau aku nggak berguna bagi pekerjaan Tuhan, nggak untuk apa? Kalau aku nggak berguna bagi sesamaku, untuk apa hidup? Kalau aku nggak berguna di dalam pekerjaanku, di kantorku, di mengajarku, di sekolah, buat apa? Nggak usah ngajar. Kalau kita nggak ada guna di rumah tangga, buat apa? Nggak usah berumah tangga. Nah itu kan, Alkitab katakan, sebenarnya itu tuh poinnya. Ya iya kan? Kalau nggak ada guna kita di rumah tangga, buat apa berumah tangga? Mengapa Anda berumah tangga? Karena ada tujuannya, ada manfaatnya. Pasti, betul? Iya. Betul ya jemaat? Kenapa kita berumah tangga? Pasti karena ada manfaat. Kenapa? Siapa yang masih ingat apa tujuan daripada berumah tangga? Tujuan berumah tangga adalah memberi. Siapa yang ingat? Ingat atau belas? Nah, puji Tuhan, terima kasih. Belas. Tujuan menikah apa? Berumah tangga. Ada Pak Pendeta, apa itu? Buat anak. Masa nggak usah tujuannya, nggak usah berencana buat anak, pasti ada anak itu. Karena apa? Nggak usah diajari. Pasti dua-duanya udah paham itu. Cara buat anak itu gimana. Otomatis. Betul? Betul. Kalau kita berani jujur berkata, betul Pak Pendeta. Iya kan? Bukan itu tujuannya. Terus apa? Tujuan menikah apa Pak Pendeta? Aduh, mamaku udah desak-desak aku kawin dulu Pak Pendeta. Umurku udah 27 Pak Pendeta. Kalau nggak kawin aku nanti aku perawan tua. Ya, oi.
Kawin cuma karena umur, malu dilihat orang tua. Aduh. Kenapa kamu kawin? Biar ada mengurus aku di hari tua. Ya. Terus kalau nggak punya anak, nggak ada yang ngurus bagaimana? Atau kalau suaminya ujung-ujungnya, ini cerita, saya doa nggak ada untuk jemaat ini, nggak ada, cerita saja. Terus bagaimana kalau suaminya pergi meninggalkan istrinya? Ayo, nggak ada lagi dong merawat dia di hari tua. Kalau itu alasan mutlak. Nah itu. Terus apalagi tujuanmu menikah? Aduh, tujuan kawin begini Pak Pendeta. Kalau yang lain kawin, aku juga kawin Pak Pendeta. Aku ikut-ikutan. Oh, kamu kawin karena apa? Ikut-ikutan. Aduh. Dia kawin bukan beratas komitmen diri sendiri. Tapi deh. Tujuan nikah itu apa? Manfaatnya banyak nggak? Banyak. Terutama apa? Tujuan menikah. Ini ingat, biar kalau saya tanya nanti lagi, ingat ya. Tujuan saya menikah adalah memberi kebahagiaan. Memberi kebahagiaan. Ingat itu. Memberi, bukan meminta, bukan punya anak, bukan itu tujuannya. Kalau nggak punya anak gimana? Kita nggak punya anak, cerai aja. Nah itu karena tujuannya punya anak. Tujuannya untuk apa? Memperbaiki keturunan. Strata sosial, ekonomi. Saya di kampung miskin. Semoga waktu saya nikah, saya jadi orang kaya. Bagaimana kalau tidak? Suaminya pelit. Cerailah kita. Nah, karena kamu pelit. Kamu nggak buat aku kaya. Nah tuh, karena tujuannya uang. Tapi kalau tujuan aku menikah apa? Memberi kebahagiaan. Hehehe. Mau kamu itu nggak ada duit dan ada duit. Seberapapun kerjamu buat aku tetap berikan kebahagiaan buatmu sayangku. Itu baru benar. Mau kamu bisa kasih anak atau tidak sama aku. I'm still loving you. Saya tetap mencintaimu, sayangku, lokungku. Itu baru benar. Jemaat, saya pernah sampaikan kepada jemaat, baru-baru ini ada berita di Jawa ini. Terjadi perceraian 90% kurang lebihnya, hampir 100%. Perceraian besar-besaran di salah satu daerah di Jawa Timur ini. Selama pandemik, alasannya tahu apa? Gara-gara suaminya nggak bisa kasih uang lagi seperti biasa. Jumlah duitnya, nominalnya, awalnya suaminya kasih 100.000. Selama pandemi cuma kasih 15.000, 10.000. Itu para istri-istri berbondong-bondong di pengadilan agama. Itu viral. Bukan sebuah rahasia lagi. Anda bisa lihat di sosmed, berita terbaru. Para istri-istri datang, bayangkan. Pergi untuk apa? Mengatakan kepada pejabat negara di bagian urusan itu, menceraikan suami, malu nggak? Karena apa? Tujuan menikah nggak jelas. Tidak ada manfaatnya, useless. Tidak ada yang bisa bermakna diberikan bagi pasangannya. Hidupnya nggak bermakna. Tujuan kawin, duit. Tujuan kawin, memperbaiki ekonomi. Strata sosial. Tujuan kawin, malu. Dilihat tetangga, udah lama nggak kawin. Udah lama menjomblo. Nah, begitu kawin, kena pandemi, turun omsetnya, cerai. Tapi kalau tujuan menikah, memberi kebahagiaan, mau pandemi atau enggak pandemi, mau turun jumlah duit suamiku, pekerjaannya tidak normal lagi, terganggu. I'm still loving you, my husband. Aku tetap cinta kau, suamiku. Aku tetap sayang kepadamu. Aku tetap menghargaimu sebagai kepala dalam rumah tangga. Itu yang harus kita pegang.
Nah, inilah garam itu. Memberi rasa. Jangan gara-gara kita tetangga benci sama kita. Jangan gara-gara kita tetangga ngamuk-ngamuk karena kelakuan kita yang nggak benar. Jangan gara-gara kita di tempat pekerjaan semakin bangkrut. Artinya apa? Malas-malasan, terima gaji buta. Jangan gara-gara kita omset perusahaan turun. Gara-gara kita nggak menjaga kualitas pelayanan kita di mana kita bekerja. Nggak memberi rasa. Dimanapun kita ditempatkan, kita nggak hati-hati, terbentur terus. Nggak bisa diandalkan. Disuruh bagian kupas bawang, ya nggak tahu cara kupas bawang. Cara ngupas bawang, ngupas kulitnya bukan kulitnya terkupas. Sak daging-dagingnya pun terkupas. Habislah bawang orang. Bangkrutlah. Disuruh apa? Disuruh pekerjaan bagaimana cara menuangkan es yang baik. Sembarangan dia menuangkan. Dia tidak cuci tangan pula. Upilnya dicolok-colok baru dia tuang es, dilihat orang lah jorok sekali. Nggak laku lah. Nggak bisa ditempatkan dirinya. Tidak ada kehati-hatian. Serba salah hidupnya. Nah, ini garam. Saya tutup. Terakhir. Saya baca. Sesudah garam apa? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah ganta. Melainkan di atas kaki dia. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, ini kunci. Yang kedua, kita garam memberikan rasa tadi. Ya, kita ini halas. Jangan juga menjadi orang yang sekalipun garam, tapi kalau tidak bisa menempatkan diri, tidak hati-hati, tetap gak ada guna. Harus bisa menempatkan diri. Oke? Oke ya, jemaat Tuhan. Harus bisa menempatkan diri. Hati-hati. Itu garam, artinya di situ kehati-hatian. Ya, meskipun garam itu enak, tapi kalau kebanyakan pun dikasih nggak enak, nggak ada mau yang makan. Nah, itu ya. Salah satu contohnya, kalau saya terus memuji-muji, bukan memuji-muji ya. Kalau saya terus membiarkan jemaat, misalkan, jemaat jangan tutup layar. Kalau saya tidak ucapkan itu, saya biarin aja. Jemaat yang di Amerika ngomong, jemaat mana namanya ini, kok hitam semua setiap kali ibadah. Aku rindu melihat mana yang namanya Rena, mana yang namanya Sally. Terus kami bilang sama yang di Amerika, oh I'm sorry. Saya cuek, saya nggak pernah memberitahu. Saya ngomong apa sama mereka? Pasti saya kan ngomong, saya sudah beritahu ke jemaat di sini, buka kamera, kecuali yang tidak memungkinkan. Pasti saya akan ngomong gitu sama mereka, karena saya selalu mengingatkan. Nah, kalau saya diamkan terus, wah Kak Beni itu sayang sama kami, dia nggak pernah tegur saya. Nggak enak. Sama garam itu, kalau dia enak, tapi kalau kebanyakan nggak enak. Sama, kalau saya diamkan, nggak enak. Saya harus ngomong. Tapi kalau coba jemaat sudah buka kamera, saya selalu bilang, Mama Gio buka kamera. Padahal Mama Gio sudah buka. Saya bilang lagi, Mama Gio buka kamera. Saya sudah buka, Pak Gem. Mama Gio buka kamera. Nah, kebanyakan omongan saya begitu, nggak enak pasti hati Mama Gio. Kak, saya udah buka-buka pun. Pak Beni selalu ngomong gitu sama saya. Sama, garam pun begitu. Kebanyakan nggak enak. Sekalipun dia memang pemberi rasa. Tapi kebanyakan keasinan juga, ya kan? Bisa kita kena penyakit kita jadi. Nah, bagaimana supaya kita pun biar nggak ditegur berkali-kali? Aktifkan kamera. Nah, begitu nanti jemaat di Amerika melihat,
Oh, sudah tampil jemaat Tuhan. Oh, Rena ini tuh orangnya. Oh, Sally ini tuh. Saya pun nggak kena tegur. Saya pengen melihat namanya Santi yang mana sih? Kok nggak pernah kelihatan? Nah, sekarang udah kelihatan. Oh, itu toh Santi ya, yang dirindu-rindukan selama ini. Iya, itulah Santi namanya. Oke, oke, oke. Si James pun bilang begitu. Oke, si James yang di Australia. Mana yang nama si James apa siapa nama? Si George, si George. Mana yang namanya Lenny? I don't know her. Saya tidak tahu dia. Kenapa? Setiap kali aku lihat di YouTube, hitam selalu katanya layarnya. Saya bilang lah, we don't know. Apakah Pak Pendeta bilang selalu kepada jemaat seperti itu? Yes. Ya, saya selalu bilang kok. Sekali dua kali, Pastor, no. Sering, berkali-kali bahkan. Setiap kali ibadah malah. Oh ya? Iya, memang itu. Nah, itulah dia. Saya harus bisa menempatkan diri. Ya, kalau memang sudah tampil layarnya, ya saya tidak akan mungkin ngomong gitu. Nah, ini jemaat. Sekarang kedua, Anda adalah terang dunia. Terang. Terang bahasa aslinya baru itu namanya pos. Tadi garam, yang kedua terang. Terang yang ada di atas kota. Kota yang terletak di gunung. Jemaat pernah lihat kota di atas gunung? Belum. Ketik nanti. Kota yang terletak di atas gunung. Kota, benar-benar ada kota di atas gunung. Ada, jemaat. Ada memang. Kota di atas gunung, itu benar-benar di situ kelap-kelip lampu, ada, terang. Benar-benar kota. Tapi di atas gunung letak. Nah, orang-orang di sekitar kota itu kan di atas gunung tinggi. Iya kan? Di banyak daerah itu bisa lihat kota itu. Yang satu itu yang di atas bukit itu. Karena tinggi. Misalkan di sini, misalkan ya, ada namanya kota namanya Tawangmangu. Tawangmangu itu ada kotanya di situ. Misalkan gitu. Nah, kota itu di Solo, Tawangmangu dan Solo itu lain daerah, lain kabupaten. Jadi Tawangmangu itu bisa dilihat dari Solo, padahal kabupatennya sudah berbeda. Nah, kalau kota itu malam-malam menyalakan lampu kan, kota itu kelihatan dari Solo kelihatan, di daerah-daerah Kabupaten Karanganyar kelihatan. Wih, itu kota itu ya, kota Tawangmangu ya. Nah, orang bisa lihat, wih cantik ya, wih terang ya, wih keren banget ya. Padahal di atas bukit, orang-orang lihat semua di sekelilingnya. Tidak bisa disembunyikan. Itu kota apa? Langsung tahu orang. Oh, itu Tawangmangu. Misalkan begitu. Nggak bisa sembunyi. Alkitab sangat keren sekali. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung. Tidak mungkin tersembunyi. Artinya apa? Kita sebagai orang-orang yang sudah dengar firman, terima firman, ajaran-ajaran. Hidup kita tadi berhati-hati. Kita menunjukkan, menampilkan identitas kita sebagai orang yang menerima sabda Tuhan. Kita sudah menerima firman Tuhan. Kita sudah menerima pengajaran-pengajaran. Kita ini punya identitas itu. Maka, atau kita sudah memiliki status iman yang benar. Tampilkanlah itu di hadapan semua orang. Tunjukkan, oh karakter anak Tuhan itu seperti ini. Menerangi. Memancarkan radiasi. Nah, radiasi ya. Meradiasikan. Anda pernah melihat senter kan? Nah, cahayanya kan ada. Nah, dia mengeluarkan cahaya itu, meradiasikan. Akhirnya terang itu dinikmati orang pula. Orang pun bisa tahu, oh itu jalan berlobang. Orang pun akhirnya nggak ikut jatuh ke dalam lubang. Karena udah disenteri, udah diberikan cahaya. Sama kita. Kita hadir dimanapun kita berada. Kita adalah terang itu. Sehingga orang-orang tidak tersandung batu, masuk ke jurang, ke jalan yang salah. Loh bagaimana Pak Pendeta kalau dia sudah memberikan cahaya itu?
supaya dia jangan masuk ke lubang, tapi kok dia masuk ke lubang, jangan salahkan kita lagi, yaitu salah dia sendiri. Yang penting kita dilihat orang, ini loh saya membawa terang, identitas. Kita inilah terang, bukan membawa terang, bukan membawa terang. Kita adalah terang itu sendiri. Kemana kita berjalan, orang ikut terradiasi, tersinari. Itu yang Tuhan mau. Oke? Luar biasa bukan? Jadi kita nggak bisa sembunyi. Seperti kata Mama Nyunyun kemarin. Saya nggak bisa lagi berdusta. Sedikit pun nggak bisa berbohong lagi. Nggak bisa. Karena apa? Udah disinari di sini. Nuraninya udah disinari. Nggak bisa lagi. Mau jatuh ke dalam lubang. Udah nggak bisa. Karena udah tahu. Weh, dusta itu udah lubang itu. Masuk ke jurang aku. Itu lubang bahaya. Menerangi. Nah, orang lain pun bisa paham apa yang dilakukannya itu ternyata bohong. Bisa membuat orang itu jatuh ke jurang. Wah, itu bahaya. Orang bisa paham itu dengan kehadiran kita. Orang akan melihat kita nggak bisa tersembunyi. Wah, itu bagus banget itu orang. Orang akan mengetahui identitas kita. Nah, Alkitab berkata, demikianlah, saya akhiri, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Kamu itu adalah terang, bukan pembawa terang. Beda ya. Kamu itu terang supaya melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Nah, perbuatan baik bagi orang percaya bukan supaya kita masuk surga, bukan supaya kita untuk pencitraan diri, bukan motif kita untuk maksud kepentingan kita sendiri, untuk diri kita sendiri, cari keuntungan secara fisik, ya, atau pencitraan diri tadi, tapi untuk memuliakan Bapa di surga. Sudah beda motivasi. Yang melatar belakangi itu sudah berbeda. Bukan lagi untuk mengumpulkan pahala masuk surga, enggak. Bukan itu lagi. Supaya apa? Saya memuliakan Bapa yang di surga. Dengan begitu orang tahu kita ini anak-anak Bapa di surga. We are a child of Him. Kita adalah anak-anak. Benar. Baru kita nggak usah ngomong Tuhanku yang paling benar, nggak perlu. Untuk kita maksudnya sombong-sombongan. Agamaku yang paling benar. Imanku yang paling benar, nggak usah gagah-gagah. Makanya Alkitab bilang, demikian Bapamu di surga dipermuliakan dengan perbuatanmu yang baik itu. Perbuatan baik apa tadi? Kehati-hatian dalam berperilaku. Kedua, jadi terang menyinari orang lain. Salah loh, itu jurang loh. Kalau kamu selingkuh, hancur rumah tanggamu. Caranya bagaimana yang nggak selingkuh? Tolong tunjukkan saya dong, Sally. Sally akan tunjukkan. Kalau selingkuh itu bisa bahaya rumah tanggamu. Caranya gimana? How? Bagaimana caranya yang tidak selingkuh itu gimana, Sally? Tunjukkan. Begini. Jangan buka celah. Lihat hidupku. Ini loh, ada terang di depanmu. Oh, salah satunya jangan buka celah. Kalau ada laki-laki yang menggayatmu, jangan buka hati. Caranya gitu. Ini loh bentuk SMS-ku, tunjukkan. Itu terang artinya. Oh, begitu caranya. Iya. Berarti aku harus jangan meresponi orang seperti itu. Membuka diri, menggoda dia. Iya, jangan. Oh, gitu ya. Iya. Oh, akhirnya orang itu nggak ikut jatuh ke lubang. Itu artinya terang. Nah, kalau kita adalah terang, berarti kita adalah sumber terang itu. Kalau sumber terang itu adalah kita, maka orang lain ikut terimbas terangnya. Contoh, jemaat, siapa di sini di dekat rumahnya ada mata air? Saya pakai air aja dulu ya. Terang itu arus, sumber arus, misalkan. Saya mau tanya jemaat, siapa di sini yang rumahnya dekat sumber mata air? Nah, atau pernah melihat sumber mata air? Kalau jemaat pernah melihat sumber mata air, ketika Anda ngambil air di sumber itu,
airnya berkurang enggak? Halo? Berkurang enggak? Kalaupun berkurang, kembali lagi enggak volumenya? Kembali kan? Nah, kita adalah sumber itu. Alkitab bilang, kamu adalah terang. Kita sumbernya. Dengan begitu orang lain pun ikut terimbas terang. Terang kita nggak berkurang. Mau kita ada dalam kegelapan, dalam grup yang salah, kalau kita mau jadi terang, kita nggak akan terpengaruh. Saya ada dalam grup yang begitu nggak? Ada. Saya masuk di dalam grup itu. Grupnya ancur badul, grup yang campur-campuran, omongannya aneh-aneh, aduh ngawur-ngawur. Saya ada di situ nggak? Ada. Tapi bukan maksud saya ada di situ ikut-ikutan ngawur, enggak. Saya tahu siapa diri saya. Mau jadi terang. Benar jemaat ngomongnya, aduh kacau balau lah pokoknya. Apakah saya menghakimi? Enggak. Apa saya mengejek mereka? Enggak. Apa saya memaki mereka di dalam? Enggak. Saya harus bisa menempatkan diri. Hati-hati tadi itu loh, halas. Saya harus jadi garam yang bisa memberikan rasa sesuai takarannya. Saya harus mengenal siapa yang ada di depan mata saya. Orang-orang yang ngawur kalau berbicara. Maka saya harus menempatkan diri. Bagaimana cara menghadapi orang yang ngawur kalau ngomong? Hati-hati. Halas tadi, garam. Terang itu menyinari, tetap konsisten. Kita ini adalah terang. Cara bicara kita tetap jaga. Bersikap kita tetap jaga. Meskipun di tengah-tengah grup orang yang seperti itu. Maka kita bisa diterima orang, bisa. Masuk kemanapun kita bisa diterima. Pasti. Saya masuk ke dalam dunia pemulung, masuk. Bisa diterima? Bisa. Cara bicara saya harus sesuai dengan mereka. Ngomongnya juga jangan meninggi, jangan sok. Oh, saya kan orang akademis. Ngomong saya harus tinggi. Nggak perlu, nggak laku buat mereka, nggak ngerti. Akhirnya hidup saya nggak bermakna, hambar bagi mereka. Ngomong ikut sesuai mereka. Cara bicara nggak perlu tinggi-tinggi, bicara sederhana. Nah, kalau saya ketemu sama orang yang berpendidikan secara akademis, yang perlu diomongkan secara akademis, ngomongkan bahasanya. Jadi nyambung. Nah, semua ranah kita bisa masuk. Itulah tadi garam dan terang tadi. Cara bicara mulai ditata. Cara berkelakuan. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan kiranya memberkati kita pada siang hari ini. Ya, Tuhan kiranya juga kita terus bersemangat untuk dengan firman Tuhan. Pasti kita mendapatkan ada ide-ide yang baru, hikmat kecerdasan yang kita bisa terima jemaat Tuhan. Ingat ya, kita ini adalah garam dan terang. Garam itu berbicara artinya apa? Kehati-hatian. Garam itu fungsinya memberi rasa. Baik adanya garam. Garam itu juga mengawetkan. Tapi kalau salah menempatkannya atau takarannya juga tidak berguna. Jadi mari kita berhati-hatilah. Mari kita takarkan diri kita ke orang lain. Itu yang kami lakukan. Kalau kami berjumpa dengan Cerina, maka takaran kami harus sesuai. Mengukurnya. Kapasitasnya Cerina bagaimana. Kami harus mengikuti. Berjumpa dengan Santi yang tercantik di dunia ini. Saya juga harus menyesuaikan diri. Bagaimana menghadapi Santi ini. Dengan Ceweti juga. Ceweti orangnya santai misalkan. Ya kan, ada gempa bumi pun udah ngaruh sama dia. Santai orang yang gak cepat gegabah. Kita juga menghadapinya bagaimana? Sesuai takaran. Cara menghadapi Mama Jason. Sesuai juga bagaimana kami berbicara dengan Mama Jason. Cara menghadapi Sally. Begitu juga sesuai takaran Sally. Cara menghadapi Lady. Kami juga harus sesuai menghadapi Lady yang bagaimana. Nggak boleh sama. Tapi kalau misalkan kami sama ratakan, ngamuklah si Sally, ngamuklah Mama Nyun. Mama Nyun pasti akan ngomong, saya tidak sama seperti dia, Bu. Beda saya, Bu, cara berpikirnya. Protes lagi kan. Jadi harus disesuaikan. Garam itu baik, tapi kalau nggak sesuai takaran, nggak enak juga. Hati-hati.
Nah, ini kan, ya, tidak sama caranya kita berhadapan dengan orang lain. Jangan sama ratakan. Kalau disamaratakan habis kita. Tidak ada di sini yang akhirnya hubungannya akur semua, baik, harmonis. Kalau tidak disamaratakan. Kalau disamaratakan. Oke, sudah paham pemikiran kami? Paham ya jemaat? Oh, ternyata Pak Gem sama Bu Gem. Oh, kenapa dia berperilaku sama beda dengan saya? Kok nggak sama ya? Oh, firman Tuhan kemarin aku dengar kamu adalah garam dunia. Oh, kehati-hatian. Oh, ternyata garam itu harus tahu manfaatnya untuk apa. Sesuai penempatannya, sesuai takarannya. Oh, iya, iya, iya. Oh, takarannya berbeda dengan ini perlakuan Pak Gem dan Bu Gem. Ke saya juga berbeda. Oh, iya, ya. Kalau dengan dia harus lemah lembut karena orangnya mudah tersinggung. Kalau dengan saya, Pak Gem dan Bu Gem selalu ngomongnya kenceng, sikat terus, kayak seolah-olah nggak peduli perasaan saya. Tapi ternyata cara pandang Pak Gem dengan Bu Gem, Pak Gem udah menganggap saya lebih dewasa daripada orang itu. Makanya Pak Gem dan Bu Gem kalau ngomong itu belak-belakan. Pak Gem dan Bu Gem kalau ngomong, itu nyelekit. Kita mulai dewasa, mulai cerdas. Kita nggak menjadi orang yang mudah tersinggung. Kita nggak menjadi orang yang suka langsung menjatuhkan penghukuman kepada orang lain. Oh iya ya, benar ya firman Tuhan kemarin. Iya benar. Berarti Pak Gem dan Bu Gem itu sikat saya dengan keras karena saya sudah nggak seperti anak-anak lagi di pandangan mata. Oh, akhirnya hubungan kita menjadi harmonis, bukan? Saling mengerti satu dengan yang lain, bukan? Betul ya? Oke jemaat? Ya betul nggak? Kalau saya tidak bisa menempatkan diri hati-hati, tidak sesuai takaran atau volume, jemaat Tuhan seperti anak kecil saya buat, seperti Nyun-Nyun, bisa-bisa nanti saya ditertawai sama Mama Nyun-Nyun. Pak Gem, saya ini bukan seperti Nyun-Nyun, Pak Gem. Saya sudah gede, Pak Gem. Tuh kan, ada takarannya. Coba saya ngomong seperti ke si Seli, ke Ceweti. Kalau ke Seli kan saya ngomong itu langsung saya sikat dia. Saya nggak peduli perasaan Seli. Saya potong terus dia, tak, 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 tak. Nah, biasa gitu. Tak mungkin bisa saya samakan dengan Ceweti atau sama Ceweti. Ceweti biasa kalau saya ngomong tajam itu Ceweti senyum aja. Iya kak, nggak apa-apa. Gitu aja kalau Ceweti. Kenapa? Gempa bumi aja dia nggak ngurus, nggak masalah, tenang dia, nggak mudah gegabah, nggak mudah terpengaruh. Gempa bumi aja dia aman, tenang. Mau saya ngomong kenceng mau nggak, dia santai aja. Nggak mungkin saya sama ratakan dengan Mama Jason. Mama Jason dengan omongan kenceng dia nggak bisa, harus dengan lemah lembut. Mama Jason, bagaimana kabarnya? Oh, udah pulih, Bu. Udah pulih enggak? Sudah, Pak Gem. Oh, puji Tuhan. Suami bagaimana? Sudah membaik, Pak Gem. Itu. Kalau sama Ceweti, malah dia nggak suka. Misalkan, lebay Pak Gem ini. Ngomongnya terlalu lembek, lebay, alay. Gitu. Kayak anak kecil aja aku dibuat Pak Gem ini. Pak Gem jangan gitu dong. Ngomongnya kayak bubur. Gitu. Oh gitu ya? Oh ya, saya ngomong tajam. Saya sesuai takaran. Garam tadi hati-hati. Tidak salah. Itu ya jemaat. Bisa paham ya? Oke, bisa paham. Oke, baik. Nanti doa firman saya serahkan sama Serina. Silakan. Mari kita berdoa. Ya, Andin. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Bapak. Bapak kami yang baik, Bapak kami yang berkata di dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk hari ini, Bapak. Terima kasih untuk semua firman-Mu yang kami pelajari pada hari ini supaya kita menjadi garam dunia. Supaya kita bisa menjadi garam buat orang lain dan bisa mengerti akan semua firman-Mu ya Pak. Terima kasih Bapak. Pakai Bapak Gembala kami lebih dan lebih lagi ya Bapak. Dan terima kasih untuk berkatnya pada hari ini ya Bapak. Bapak, terima kasih untuk segala
persembahan maupun yang belum melakukan persembahan ya Bapak, kiranya Engkau menutup hati mereka untuk melakukan kewajibannya supaya mereka bisa mengasih persembahan untuk memuliakan nama-Mu ya Bapak. Dan bagi yang belum bisa ngasih persembahan ya Bapak, kiranya Engkau memberkati mereka ya Bapak. Berkati seluruh keluarganya, berkati seluruh aspek kehidupannya ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita terus berdoa ya, bisa bantu dalam doa kami untuk juga sekarang ada di rumah sakit, ada beberapa pilihan, sempat dikatakan akan pasang ring jantung untuk memucu jantung istri saya biar nggak kambuh-kambuh lagi. Karena itu sangat berpengaruh. Sering saya lihat istri saya tergeletak. Saya selalu pacu jantungnya, saya berobat. Ya, saya bilang kalau memang itu maunya Tuhan, karena Tuhan membutuhkan hadir dipakai untuk jangka panjang, tidak apa-apa. Itu nggak jadi masalah. Hati saya terasa pasti, namanya suami, saya kan punya perasaan, kan? Saya punya jiwa juga, saya punya rasa sakit, luka dan sebagainya, masih pasti kan. Tapi saya bilang tidak apa-apa, karena maunya Tuhan masih panjang. Saya juga membutuhkanmu, masih butuh waktu yang panjang. Ya, sama Tuhan boleh untuk berdoa dulu. Ya, istri saya sangat menyayangi Anda semua. Istri saya sangat cinta kalian semua. Kalian selalu ada di hatinya. Seperti itu. Ya, kami sangat mengasihi kalian. Kami tidak pernah membenci Anda semua. Sedikit pun tidak. Ucapan-ucapan, kata-kata saya tegas, kencang. Setiap firman yang saya sampaikan, ya itu firman. Kita memang harus dibentuk. Ya, Anda pernah melihat pisau, parang. Kalau mencetak parang itu nggak bisa dipukul pelan-pelan, nggak bisa. Nggak, parang itu nggak akan jadi parang tajam. Nggak bisa. Parang itu dipukuli kencang, tuntang, itu nggak harus seperti itu. Tapi hasilnya apa? Jadi parang. Bermakna sama. Kalau kita pun dihantam sama firman, tak apa-apa. Untuk kita menjadi sesuatu nanti di pandangan ya, di tangan. Tak apa-apa. Relakan diri kita ya. Alkitab bilang begitu, Pak. Relakan diri. Oke, relakan. Ya, salam rindu buat jemaat semua, baik buat seluruh jemaat di Amerika dan dimanapun berada. Salam rindu dari kami. Makanya tadi istri saya menyempatkan waktu untuk bincang-bincang dengan jemaat. Istri saya begitu sudah selesai bincang tadi, dia sudah lega, tidak enak. Begitu melihat wajah jemaat saja, senang sekali saya. Saya pun demikian, kami sama. Oke, jemaat, sekian informasi. Lalu hari Rabu kita akan berjumpa kembali. Kita berdoa untuk kelangsungan ibadah kalau ini berkenan di hadapan Tuhan, ibadah khusus bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. C. Elizabeth, kami mendengar kabar-kabarnya akan menyerahkan, memberi hidupnya, bantu kita dalam pelayanan. Luar biasa. Bayangkan jemaat. Kita tidak memaksa, kita nggak pernah minta. Berharap kepada Tuhan ya. Tapi sempat kabar itu saya dengar bahwa dia mau bantu. Luar biasa. Saya bilang, Tuhan saya kagum kepada. Dan waktu kemarin itu sudah berjalan, C. Elizabeth sudah menginjili suaminya siapa? Christine, Boni, siapa lagi waktu itu? Puji Tuhan.
Kita berdoa, berharap seperti itu ya. Jadilah sesuai dengan Tuhan. Saya percaya pelayanan kita ini akan semakin Tuhan perlengkapi. Saya percaya dalam banyak hal. Pelayanan ini berkenan di hadapan Tuhan. Oke. Anda bisa lihat teladan kami tidak seberapa, tapi minimal ada teladan kami yang bisa coba lihat. Pasti ada buahnya bagi kita semua. Kita berdoa, kita akan mengakhiri ibadah. Bapak, terima kasih siang hari ini kami sudah selesai ibadah. Untuk tuntunan Tuhan, kami naikkan ucapan syukur sehingga semua berjalan dengan lancar. Tuhan, aku kembalikan pujian, hormat, kemuliaan kepada-Mu. Kau yang layak. Hamba ini adalah sebagai hamba, sebagai abdi, sebagai anak-Mu harus mengabdi kepada Tuhan dan kepada Bapa-Nya. Bapak, terima kasih. Aku berdoa berkati jemaat-Mu dengan berkat yang terbaik. Apa yang menurut ukuran-Mu yang pantas buat jemaat, sesuai kapasitas mereka. Bapak, aku percaya riwayat hidup mereka selama ini mereka lakukan yang terbaik. Itu menjadi sebuah perhitungan atau pertimbangan atau kualifikasi dari Tuhan untuk mereka ke depannya. Tuhan mau jadikan apa mereka? Tuhan mau pakai apa mereka? Tuhan pilih. Terima kasih. Segala sesuatu yang mereka lakukan sebelum-sebelumnya, riwayat hidupnya bagi Tuhan tidak akan sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, mau berdoa buat jemaat. Untuk itu mereka menjadi orang-orang yang peka kepada suara Tuhan. Mereka menjadi orang yang berbeda. Bapak, aku mohon daripada-Mu. Pegang teluk semuanya jemaat. Mereka adalah milik-Mu. Mereka hanyalah orang yang Kau percayakan kepada-Mu untuk menggembalakan pelayan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang harus Kupimpin, Kubawa, Kuarahkan seperti yang Bapak katakan. Mereka adalah orang-orang yang harus Kuhargai. Mereka adalah orang-orang yang harus Kuhormati. Karena mereka adalah jiwa Kamu. Kau tahu aku mengasihi mereka semua, menghargai mereka, menghormati semua. Karena Kau sangat mengasihi jemaat. Kami pun tidak lebih daripada mereka. Kami ini hanyalah hamba. Harus melayani-Mu dalam berbagai hal yang bisa kami lakukan sesuai. Yang bisa kami berikan, kami berusaha untuk memberikan buat Tuhan. Terlebih istimewa adalah bimbingan firman-Mu buat jemaat. Memberi teladan bagi mereka. Tidak ada lagi yang lebih berharga yang bersifat kekal kalau bukan teladan dan firman Allah. Tidak ada gunanya kami sebagai pemimpin kalau kami tidak bisa menjadi teladan bagi jemaat. Dalam segala Tuhan tolong. Sebagai penanggung jawab di hadapan Bapa yang lebih besar resiko konsekuensi kalau kami tahu banyak firman-Mu tapi kami tidak melakukannya. Alkitab berkata maka dituntut lebih banyak itu ialah kepada kami yang tahu. Bapak, terima kasih. Urapi hamba-Mu senantiasa otoritas ilahi yang daripada-Mu Allahku menaungi kami semuanya tanpa terkecuali. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, proteksi anak-anak dari serangan-serangan si jahat itu muslim, dari kecurangan-kecurangan yang mencoba untuk mempengaruhi hidup mereka, untuk mereka menentang kehendak Allah, agar mereka tidak berjalan sesuai kehendak Allah. Jaga hati jemaat, jaga hati kami semua, pikiran kami, biar semuanya lurus, benar, menyukakan hati Tuhan, menyukakan hati Bapa, menyenangkan-Mu, membuat-Mu tersenyum. Hidup kami menjadi irama-irama yang senada dengan-Mu. Kami tidak lagi sembarangan, kami memiliki sifat kehati-hatian.
Kami tidak lagi untuk gagah-gagahan menyatakan agama, kepercayaan, iman kami yang lebih benar dari orang lain. Tapi kalau kami tidak menampilkan, menunjukkan, Alkitab berkata useless. Kami ini menjadi tawar, artinya kami jadi bodoh. Mengapa? Karena kami tahu banyak firman. Kami dipercayakan kebenaran hakiki. Kami tahu tentang pribadi Allah. Tapi kami tidak mencerminkannya. Alkitab berkata kami itu tawar. Artinya kami ini adalah bodoh. Terima kasih untuk firman-Mu yang sangat memberkati kami. Kalaupun itu menegur, kami rela ditegur. Kalaupun itu memotivasi kami, memberikan semangat, kami bersyukur. Gairah kami kembali semangat untuk berbuat baik. Karena kami tahu Alkitab berkata berbuat baik bukan supaya kami masuk surga. Berbuat baik lagi bukan supaya kami mengumpulkan pahala. Supaya kami nanti berkenan masuk surga. Tetapi berbuat baik cerminan bahwa kami akan mempermuliakan Bapa. Alkitab katakan demikian. Kami adalah terang yang terletak seperti kota di atas gunung. Orang lain bisa melihat, orang-orang terdekat, orang-orang sekitar kami yang bisa melihat gunung itu, kota itu. Mata orang-orang tersorot kepada kami. Siapapun mereka bisa melihat kami. Ada cahaya di dalam diri kami yang siap menyinari, menerangi orang-orang di dekat kami, di sekitar kami. Kami adalah sumber terang itu. Ketika arus listrik mengaliri aliran arus pada sebuah benda yang membutuhkan listrik tersebut, arus tersebut, maka benda tersebut akan turut bersinar seumpama lampu yang baik. Ketika lampu itu membutuhkan arus itu masuk kepada lampu tersebut, maka lampu tersebut turut menyala. Demikian kami adalah sumber terang, sumber listrik itu. Ketika kami sentuh orang di dekat kami, orang-orang turut menyala. Artinya hidup orang-orang turut bergairah. Orang-orang turut bersuka cita. Tidak jatuh ke jurang karena hidup kami telah menyinari hidup mereka. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu luar biasa. Sekalipun kami ada di tengah-tengah kegelapan dunia, ada di tengah-tengah grup, di dalam grup yang tidak benar, tapi kami karena mengenal siapa diri kami, adalah beridentitas sebagai anak Allah, yaitu sebagai garam dan terang. Maka kami berhati-hati cara bergaul. Maka kami berhati-hati cara berbicara, cara bertingkah laku di antara orang-orang yang ada di dalam kegelapan. Karena kami mau fungsi kami ini benar-benar sesuai takaran dan bisa kami adaptasikan. Lalu kami bisa diterima oleh semua orang, baik di kalangan menengah ke bawah maupun sampai kalangan menengah ke atas. Karena diri kami sudah terlihat dengan jelas, dengan kehati-hatian kami bisa menyesuaikan diri. Terima kasih Bapak, dan kami pun disukai banyak orang karena hidup kami yang berkenan di hati banyak orang. Tuhan, terima kasih. Terpujilah Tuhan. Dengan begitu kami mau memprosek diri kami sendiri. Kami mau mengevaluasi diri kami. Apa yang masih kurang dalam diri ini? Motif apa yang masih perlu kami perbaiki selama ini dari apa yang telah kami lakukan. Bapak, semua jemaat-Mu yang menyaksikan, yang mendengarkan YouTube ini, nantinya Tuhan, Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami rindu semua jemaat-jemaat Tuhan, baik para suami-suami mereka turut bergabung kepada kami. Pimpin semuanya bagaimana caranya Tuhan. Berikan kami ide-ide kreatif. Terima kasih untuk Ci Elizabeth yang bersedia untuk bergabung bersama dengan kami, membantu dalam pelayanan ini. Tanpa jasa, imbalan jasa Tuhan. Komitmennya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberi hidupnya bagi Tuhan dan pekerjaan. Bagi kami semua jemaat-Mu dan pelayanan di sini. Tuhan
Tuhan pasti perhitungkan semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang memberi, karena mereka memberinya dengan atas dasar mereka mengasihi Tuhan, mengasihi pekerjaan-Mu, mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan sudahi ibadah kami pada siang hari ini. Nanti sore kami akan lanjut sesi kedua. Tuhan tolong jemaat-Mu yang belum hadir, supaya mereka hadir. Yang mau hadir untuk mereview kembali, Tuhan juga berkati. Bagi jemaat-Mu yang akan beraktivitas bersama dengan keluarga, Tuhan juga berkati sertai perkumpulan mereka dengan keluarga. Sehingga memiliki keluarga quality time bersama dengan suami, istri, dan anak-anak. Terciptanya keharmonisan itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba inginkan semua yang sakit, bila Bapa kehendaki, sembuhkan, jamah, dan sembuhkan. Bila memang dengan obat-obatan dokter, Tuhan jamah obat-obat itu, berkati menjadi kesehatan bagi tubuh mereka. Baik itu pula apabila itu melalui pola makan, pola hidup yang sehat, Tuhan tuntun jemaat-Mu untuk memiliki pola makan, pola hidup yang sehat. Terima kasih Bapa. Kalau itu untuk menyatakan kemuliaan kebesaran-Mu, meneguhkan firman-Mu bahwa Engkau Allah yang hidup, mampu menyembuhkan dan melakukan mukjizat, menyatakan iman yang benar kepada orang-orang terdekatnya, bahwa mereka benar-benar percaya kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat, Tuhan penyembuh. Mari Engkau nyatakan melalui mukjizat Tuhan, sehingga itu menjadi kesaksian bagi orang-orang sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar juga Tuhan, istri hamba-Mu akan dicek, akan ditangani oleh pihak medis soal jantung prekardianya. Tuhan tolong supaya tim medis diberikan hikmat apa yang seharusnya dilakukan oleh istri saya, apakah melalui pengobatan saja atau terapi, dan juga apakah harus perlu dipasang ring di jantung. Kalau memang di jantungnya perlu ring, Tuhan biarlah Engkau Bapa yang menuntun tangan medis untuk memasangnya dengan cermat dan semua yang terbaik yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku percaya bila itu Tuhan izinkan terjadi, ada maksud dan rencana Tuhan atas hidupnya. Tuhan, kami sangat mengasihi istri hamba-Mu, Ibu Gembala kami. Kami masih membutuhkan dia. Aku percaya hidupnya panjang umur, dia sehat-sehat, karena Tuhan sudah menyatakan sebelumnya. Terima kasih Bapak. Kami memberkati Ibu Gembala kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami. Berdoa memberkati semua orang-orang yang belum percaya. Kami rindu hujan pertobatan, keselamatan, pengenalan akan Tuhan melanda bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintah kami Indonesia, berkati pemerintah China, di mana jemaat-Mu ada. Tolong Tuhan supaya pemerintah kami di mana kami berada memiliki hati pemimpin yang mengasihi masyarakat, mencintai masyarakatnya Tuhan. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan mereka. Dalam mengatasi problema kenegaraan, Tuhan tolong berikan mereka kesatuan hati seluruh para pejabat-pejabat negara, mulai dari tingkat pusat sampai daerah-daerah. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapak, ini doa kami. Kami rindu juga di China, terbukanya Injil dengan bebas, terbukanya Injil dengan leluasa, sehingga Injil dapat diberitakan dengan seksama, dengan begitu mudah, supaya banyak jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus dan mendengarkan kabar baik. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa dan hamba mengucap syukur. Haleluya. Mari siang jemaat Tuhan, arahkan hati dan tanganmu, kita terima berkat daripada Tuhan. Segala hormat pujian bagi Bapa yang melimpahkan berkat-Nya atas kami, baik berkat jasmani maupun rohani, oleh anugerah-Nya yang begitu besar atas kami sekalian, dan juga cinta kasih sayang Yesus Kristus yang tak pernah putus di sepanjang hidup kami. Dan oleh Roh Kudus-Nya kita diberikan untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, menuntun kepada kesempurnaan yang Dia kehendaki atas kita sekalian. Roh Kudus-Nya pula yang menolong, memampukan kita, bahkan yang terus meremakan firman-Nya berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus yang setia itu terus menemani kita sekalian. Tuhan terus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia-Nya. Tuhan terus menghadapkan wajah-Nya kepada kita
dan memberikan kita semua damai sejahtera-Nya. Terimalah berkat ini di dalam satu nama yang berkuasa itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.